Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Beranda Asneli. Sahabat semua, pada saat ini saya berada di salah satu sanggar pengrajin batik Jambi yang cukup terkenal di kota Jambi, Diana. Di sini saya melihat beberapa koleksi batiknya, dan juga satu hal yang penting yang saya lihat di sini adalah bagaimana Diana mengelola limbah batiknya sebelum dibuang ke lingkungan. Dan apa permasalahan yang dihadapinya akan dipaparkan dalam video ini. Orang awam kan nggak tahu ini ya, mana sebenarnya batik yang menggunakan bahan kimia untuk mewarnainya, mana yang alam ya. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan supaya kita juga tambah wawasan juga tentang pewarnaan batik ini. Ya. Kalau yang ini campuran kimia sama alam. Kalau yang merah ini kimia sama yang coklat. Ini yang krem, ini yang alam. Ini yang kayu tinggi dikunci dengan kapur. Ini alam itu bahan-bahannya apa aja? Dari mana? Kalau bahan alam kita tetap dari Jawa. Di sini pun apa? juga ada. Kalau dari Jawa kita jelawe, kayu tinggi, indigo, apalagi itu ya, tenggeran, apalagi banyak ibu. Kok dari Jawa? Nggak ada di sini ya? Enggak bu, nggak ada. Kalau di sini palingan kita jengkol, iya. Apa lagi? Daun putri malu, kunyit ada, manggis. Itu pun kalau udah di Jawa kita kalau manggis sudah dapat yang bubuk. Gitu. Di sini belum. Kalau di sini nggak ada. Harus digiling sendiri. Iya. Jadi repot ya. Repot. Sementara ini mengejar target. Iya. Kalau yang murni alam, yang alam semua yang mana? Ini alam. Itu alam semuanya. Iya. Ini menggunakan kayu tinggi. Kayu tinggi. Iya, kayu tinggi. Kayu tinggi itu semacam apa itu? Kulit kayu. Kulit kayu. Kulit kayu ini dikunci dengan tunjung. Tunjung itu bunga. Kalau tunjung itu dari bunga juga dia. Tapi sudah difermentasi gitu mungkin. Tapi itu beli jadi juga, bukan dibikin sendiri? Enggak, beli jadi semua. Oke, yang apa? Yang kimia semuanya? Ini kimia semuanya ya, pewarna kimia semua. Jadi sahabat, kalau yang pewarnanya alami dibuang pun hasil cuciannya tidak akan merusak lingkungan. Iya, cuma yang semi alami dan semi alam atau yang kimia semua itu sangat besar risikonya kepada alam, sehingga memang harus dikelola dengan baik sebelum cairannya itu atau limbahnya itu dibuang ke got ataupun ke tempat yang lainnya. Baik sahabat Beranda Asneli, saat ini saya dan Bu Diana berada di tempat pencucian batik. Ini beberapa bak yang dipakai untuk mencuci batik. Ini terlihat cairan, obat pewarna. Itu Bu? Sama. Dan akhirnya ini nih yang kental ya Bu Diana. Ini kira-kira bisa diceritakan apa ini Bu Diana? Kalau ini limbah dari setelah kita pencelupan, kita masukkan ke sini. Kita masukkan di sini. Ini kalau diendap satu malam, dia hasilnya akan encer ya. Encer, dan itu kemudian encernya dibuang ke mana? Iya, encernya kita buang ke got. Iya. Tapi ini yang kental. Nih, yang kental sekali. Kalau ini nggak bisa kita buang ke got, kita harus di septic tank. Ini septic tanknya lewat sini? Iya, lewat situ. Biasanya satu ini berapa minggu atau berapa hari supaya bisa dibuang ke sana? Ini 1 minggu. 1 minggu sudah kental semua ya isinya. Dia sudah dibuang yang jernihnya dibuang ke sana ya. Jadi itu ke septic tanknya di sana. Berarti ini sudah di dalam jadi mengental atau bagaimana kira-kira dalam kondisinya? Tetap mengental, ya. Jadi sulit untuk
dicairkan ya. Nah, jadi problem sendiri ya Bu ya, kalau tidak ada ipalnya itu. Iya benar. Sementara lahannya arealnya hanya segini ya. Kalau membangun ipal sendiri tidak bisa ya. Tidak bisa Bu. Dan juga masih berbahaya loh Bu, walaupun ini sudah jernih kan menggunakan pewarna kimia ya. Walaupun sudah jernih dibuang ke sana masih ada unsur-unsur kimia yang kita tidak tahu bahayanya kepada apa ya, kepada lingkungan. Jadi itu banyak sekali ya Bu ya, karena Ibu kayaknya ini banyak juga ini produksi batiknya. Satu bulan sekitar berapa Ibu memproduksi batiknya? Sekitar 400 kain. Iya. Wah, luar biasa. Dan tenaga kerja yang bekerja di sini banyak juga ya Bu ya? Banyak. Nah, jadi sahabat Beranda Asneli, orang yang bekerja dengan Bu Diana cukup banyak, sekitar 30 orang. Berarti secara ekonomi usaha batik ini memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Namun memang masalah lingkungannya juga ada, dan itu yang harus dipikirkan bersama-sama. Ini air aki. Itu yang zat kimia yang zat kimia ya. Memang itu yang buat kental tuh itu Ibu. Ya, zat kimia yang ini ya. Memang yang buat kental. Ya, secara apa ini memang termasuk kategori bahan yang harus dikelola secara hati-hati ya Bu ya, karena termasuk bahan yang kimia yang kita nggak tahu nih apakah berbahaya. Tapi secara umum di Indonesia limbah batik memang diminta untuk dikelola secara lingkungan, yaitu dengan membangun ipal-ipal, sehingga yang hasil akhirnya yang sudah jernih lah yang boleh dibuang ke lingkungan. Sementara yang pertama dan yang kedua sampai yang keberapa itu harus dikelola secara baik sesuai dengan prosedurnya ya Bu ya. Diana, jadi kan kesulitan ya, sudah sendirian di sini, kemudian limbah-limbahnya juga banyak. Harapan Bu Diana kepada pemerintah atau pihak lain seperti apa? Ya, harapan kami selaku pengrajin supaya pemerintah bisa memfasilitasi ipal gitu. Kalau kita biaya sendiri kan agak itu berat. Kalau bisa pemerintah turun tangan. Belum ada selama ini ya Bu ya? Kalau di sini pemerintah yang dinas lingkungan hidup belum pernah. Belum, kalau ke kami belum. Perindustrian? Ada sosialisasi, ada. Tapi pihak swasta juga enggak. Kalau di sana kan tempat orang tuanya ada yang swasta ya yang memberi bantuan. Tapi di sini belum. Karena kita baru kan baru dan juga kelompoknya masih belum terbentuk ya. Iya, baru saya sendiri. Baik sahabat Beranda Asneli, demikian tadi wawancara saya dengan Bu Diana, salah satu pelaku pengrajin batik yang ada di kota Jambi khususnya. Jambi khususnya kawasan seberang merupakan wilayah sentra pengrajin batik, dan masalah seperti ini, masalah pengelolaan limbah cucian batik memang menjadi masalah untuk semua pengrajin batik. Diharapkan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap masalah ini karena lingkungan yang semakin padat. Mungkin pada saat ini tidak ada masalah karena di kiri kanannya belum ada rumah yang terganggu dengan kehadiran limbah cair ini. Namun nanti di kedepannya ini akan menjadi masalah, apakah bagi tetangganya ataupun bagi perkebunan yang ada di belakangnya, karena akses ataupun dampak daripada limbah ini akan sangat besar kepada lingkungan. Demikian dulu sahabat, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.